Selamat pagi adik-adik, selamat datang di KJP Rocky. Yeay. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi, kita mau katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Dari awal kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab
Baik adik-adik yang manis, adik-adik yang hebat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bangun dengan sukacita pagi hari ini semuanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sayang sama kami. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kalian. Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat 13 sampai 14 berkata bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkau yang menenun aku dalam rahim ibuku, dan aku bersyukur kepadamu karena kejadianku hebat, kejadianku sangat ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita keluarga yang hebat. Tuhan memberi kita mama papa yang luar biasa, mama papa yang mencintai adik-adik, mama papa yang sayang sama adik-adik, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan adik-adik. Tuhan Yesus sayang mama papa, itu sebabnya adik-adik kita harus belajar untuk kita menghormati orang tua kita, untuk kita belajar taat sama orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil dari Tuhan. Amsal 1 ayat 8 firman Tuhan bilang begini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lewat firman Tuhan ini kita diajarkan untuk setiap kita, siapapun kita yang ada pagi hari ini, kita belajar taat kepada orang tua kita. Kita belajar untuk dengar-dengaran sama orang tua kita. Kita harus belajar mendengarkan nasihat orang tua kita. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini Tuhan sangat mengasihi engkau. Adik-adik itu berharga bukan karena apa yang adik-adik pakai. Adik-adik berharga bukan karena mainan yang adik-adik punya itu bagus-bagus, bukan. Adik-adik berharga itu karena Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan bilang bahwa kalian itu berharga, kalian itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita mau belajar untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita belajar menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang adik-adik, Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik. Buktinya adalah Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa, untuk menebus hidup adik-adik dari dosa, menebus hidup adik-adik dari semua pelanggaran, semua kenakalan kita. Tuhan Yesus mau mati, darahnya tercurah untuk menebus kita dari dosa. Nah adik-adik, mari kita belajar untuk kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah sangat sayang sama kita. Yuk ikutin kakak Esther, kita ucapin sama-sama yuk. Aku berharga di mata Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Yuk adik-adik, kalau Tuhan sudah mau mati untuk kita, kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bertobat dari semua kejahatan kita. Kita mau bertobat dari semua kenakalan kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Amsal 23 ayat 18 bilang begini adik-adik. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan memberikan kita masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan janji untuk setiap anak-anak yang taat. Tuhan janji untuk setiap anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Mari adik-adik kita mau belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kak Esther berdoa pagi hari ini supaya hidup kami
Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Hidup kami ini boleh memberikan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Boleh dibuka mic. Salam. Salam Kak Jenny. Semangat yang luar Salam biasa. Kak. Siap semua? Oke. Adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang Musa lari dari Mesir. Adik-adik yang sudah ikut doa pagi minggu lalu pasti masih ingat nih bagaimana Musa lahir, kemudian beberapa bulan dibuang di sungai adik-adik dan ditemukan oleh putri Firaun. Kemudian putri Firaun ini dia mengangkat Musa sebagai anak. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan cerita Musa itu tentang bagaimana Musa lari dari Mesir. Cerita ini diambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 25 dan Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Adik-adik, bagaimana Musa lari dari Mesir sedangkan dia itu sudah diangkat jadi anak oleh putri raja, adik-adik. Nah, kalau mau tahu ceritanya, ayo kita dengarkan bersama. Adik-adik, beberapa tahun kemudian, si Musa tumbuh menjadi seorang pria yang dewasa. Sehingga dia diangkat menjadi pangeran Mesir, adik-adik. Nah, si Musa ini dari kecil sudah diajarin oleh putri Firaun, adik-adik, supaya menjadi anak yang terdidik, anak yang terpelajar. Dan juga diajarkan tentang patung-patung dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir, adik-adik. Tetapi yang tentang patung-patung, si Musa kurang tertarik. Karena si Musa itu percaya bahwa dia itu adalah keturunan orang Israel, adik-adik. Nah, jadi si Musa hanya percaya kepada Allahnya orang Israel. Nah, karena Musa sudah besar, sehingga Musa dibolehin keluar atau berkeliling di lingkungan istana, adik-adik. Nah, pada suatu hari, si Musa berjalan-jalan keluar istana. Nah, adik-adik, di luar si Musa itu melihat orang banyak yang bekerja, adik-adik. Bukan hanya bekerja, mereka itu dipekerjakan secara paksa, adik-adik, diperbudak. Nah, sehingga melihat itu, Musa menjadi sedih, adik-adik. Kenapa sih Musa sedih? Karena orang-orang banyak itu adalah orang-orang Ibrani atau orang Israel yang saudara-saudaranya Musa, adik-adik. Nah, di antara orang banyak itu ada salah satu lagi disiksa oleh prajurit Mesir, adik-adik. Orang Ibrani itu disiksa oleh prajurit Mesir karena orang Israel itu tidak boleh berhenti bekerja, tidak boleh lemah, adik-adik, tidak boleh capek dan tidak boleh istirahat meskipun sudah tidak bisa bekerja, harus tetap bekerja, adik-adik. Nah, di saat itu salah satu dari orang Ibrani mungkin kelelahan, adik-adik, dia berhenti bekerja. Tetapi prajurit Mesir melihat itu, dia langsung memukul orang Israel itu. Nah, perbuatan itu dilihat oleh Musa, adik-adik, sehingga membuat hati Musa geram dan marah. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Musa? Musa mulai tiba-tiba, adik-adik, Musa merencanakan sesuatu.
Dia memperhatikan lingkungannya adik-adik. Dia melihat kanan kirinya, memastikan bahwa di situ tidak ada orang. Nah, kemudian si Musa ini tiba-tiba membunuh prajurit Mesir itu adik-adik. Nah, setelah itu si prajurit itu langsung mati karena dibunuh. Dan Musa langsung menyembunyikan prajurit itu di bawah pasir atau di bawah tanah adik supaya tidak ketahuan oleh siapapun. Nah, kemudian si Musa melanjutkan perjalanannya adik-adik. Tibalah di hari esok lagi. Musa kembali keluar melanjutkan perjalanannya. Nah, lagi adik-adik di luar si Musa melihat dua orang Ibrani atau orang Israel lagi berkelahi adik-adik. Nah, Musa sangat heran. Seharusnya itu mereka berteman, kok bisa berantem? Nah, kemudian Musa menegur mereka. Dia mengatakan, "Hei, kenapa kamu memukul temanmu?" Nah, salah satu dari mereka menjawab, "Siapa yang mengangkat kamu menjadi pemimpin dan hak atas kami? Apakah kamu mau membunuh aku seperti kamu membunuh orang Mesir itu?" Lah, adik-adik, kok bisa tahu ini orang bahwa si Musa sudah bunuh orang Mesir itu? Nah, si Musa mendengar hal itu, si Musa langsung khawatir. Ternyata perbuatanku sudah ketahuan. Nah, adik-adik, kemudian berita itu didengar oleh orang banyak sehingga terdengarlah di telinga Raja Firaun adik-adik. Apa reaksi Firaun adik-adik? Dia langsung marah dan segera menyuruh orang mencari Musa dan membunuh Musa adik-adik. Nah, si Musa sudah tahu bahwa dia akan dibunuh adik-adik. Sehingga si Musa bersiap untuk pergi. Nah, Musa bersiap untuk lari. Mau gimana lagi adik-adik, dia tidak punya cara apa-apa selain kabur atau lari dari Mesir. Nah, adik-adik, di samping itu Musa ini besarnya di Mesir adik-adik. Bagaimana dia bisa lari? Dia mau lari kemana? Dia mau pergi kemana? Musa tidak tahu adik-adik. Tetapi karena iman, karena kepercayaan akan Tuhan, si Musa berani melarikan diri, berani pergi adik-adik. Meskipun tidak tahu harus kemana. Tetapi karena Tuhan menguatkan hati Musa untuk pergi dan memberikan keberanian pada Musa untuk lari dari situ adik-adik. Nah, kemudian si Musa pergilah dari Mesir adik-adik. Nah, setelah beberapa lama kemudian si Musa berjalan sehingga si Musa sampai di sebuah padang gurun, yaitu di tanah Midian. Nah, di sana adik-adik Musa melihat sebuah sumur sehingga si Musa itu istirahat di samping sumur itu atau dekat sumur itu. Nah, adik-adik si Musa ini lagi istirahat. Tiba-tiba datang 7 anak perempuan dengan membawa domba-domba adik-adik. Kira-kira anak perempuan ini dari mana ya? Nah, mereka ini adalah anak salah satu seorang imam di tanah Midian yang bernama Yitro atau Rehuel. Mereka ini mau ke sumur itu yang ada di dekat Musa untuk mengambil air dan memberikannya pada domba-domba ayah mereka. Nah, si gadis perempuan ini mendekati sumur. Setelah sampai di sumur, tiba-tiba datang para gembala-gembala adik-adik. Nah, para gembala-gembala ini, mereka itu mengusir para gadis-gadis ini, mendorong mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mau merebut, mau mengambil air terlebih dahulu. Mereka mau mengasih minum domba-domba mereka terlebih dahulu. Nah, adik-adik, Musa melihat itu. Kan itu perbuatan yang tidak adil adik-adik. Yang seharusnya yang
perempuan itu terlebih dahulu datang, mereka yang seharusnya mengambil air terlebih dahulu. Nah, si Musa melihat itu, karena Musa itu adalah orang yang adil, dia tidak terima adik-adik. Dia langsung bangun dan menghampiri mereka. Dia langsung menghajar gembala-gembala itu. Dia langsung mengusir gembala-gembala itu. Sehingga si gembala-gembala itu pergi dari situ. Nah, kemudian si Musa membantu para gadis-gadis itu menimbang air, mengambil air dalam sumur adik-adik. Bukan hanya itu, dia juga membantu memberi minum domba-domba mereka. Nah, setelah semua domba-domba sudah dikasih minum, perempuan-perempuan itu berterima kasih pada Musa dan mereka berpamit untuk pulang adik-adik. Nah, akhirnya gadis-gadis ini pulang ke rumah mereka. Mereka tiba di rumah, ayah mereka heran adik-adik. Kemudian ayahnya berkata, "Kenapa kalian cepat kembali, nak?" Nah, kemudian mereka menjawab, "Ayah, tadi di sumur ada seorang pria dari Mesir menolong kami, ayah. Dia menolong kami dari para gembala, dia menolong kami mengambil air dan memberikan minum pada domba-domba ayah." Nah, kemudian bapaknya menjawab, "Di mana orang itu? Kenapa kalian meninggalkan dia? Panggillah dia, undanglah dia makan ke sini." Nah, kemudian adik-adik, gadis-gadis ini memanggil Musa dan datanglah Musa ke rumah mereka dan makan bersama dengan ayah mereka. Nah, adik-adik, ternyata si Musa itu bukan hanya diundang makan, si Musa dibolehin tinggal di keluarga mereka atau di rumah mereka, tinggal beberapa waktu ke depan adik-adik. Jadi Musa itu bersembunyi di rumah imam itu adik-adik atau di tanah Midian. Nah, adik-adik, setelah beberapa tahun Musa tinggal di sana, Imam Yitro atau Rehuel ini menjodohkan Musa dengan salah satu anaknya yang bernama Zipora, adik-adik. Nah, si Musa langsung setuju nih dengan perjodohan itu. Akhirnya Musa menikah dengan Zipora, adik-adik. Beberapa lama kemudian setelah menikah, mereka mempunyai seorang anak. Dan Musa memberi nama anak itu yaitu Gersom, adik-adik. Yang artinya, saya telah menjadi orang asing dan tinggal di negeri asing. Karena Musa ini telah datang di tempat yang tidak ia kenal adik-adik. Dan dia tinggal di sana. Nah, adik-adik, setelah itu beberapa tahun kemudian terdengarlah berita bahwa Raja Firaun telah meninggal dunia, adik-adik. Bagaimana dengan orang Israel, adik-adik? Apakah sudah bebas? Nah, ternyata orang Israel makin menderita, adik-adik. Orang Israel tetap saja masih diperbudak, dipekerjakan paksa, disiksa setiap hari adik-adik. Sehingga membuat orang Israel semakin sedih adik-adik. Mereka semakin menderita. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka meminta tolong pada Tuhan karena mereka sudah tidak sanggup lagi dengan siksaan orang-orang Mesir adik-adik. Nah, kemudian akhirnya adik-adik Tuhan mendengarkan seruan hati mereka. Kemudian ketika Tuhan mengingat janjinya dengan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub adik-adik. Apa janji Tuhan kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub? Dulu Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melindungi keturunan-keturunan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kenapa
kenapa Tuhan mengingat itu? Karena orang-orang Israel ini adalah keturunan-keturunan Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Adik-adik, setelah itu Tuhan mulai memperhatikan orang-orang Israel, mulai melihat-lihat. Bagaimana, apa maksudnya Tuhan melihat-lihat? Tuhan mulai merancangkan sebuah rencana untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, adik-adik, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang Israel? Adik-adik, ikut doa pagi di minggu depan. Oke adik-adik, demikian cerita Alkitab, pesan firman Tuhan lewat cerita Musa. Kali ini adalah pertama, lewat segala sesuatu yang dialami Musa, Tuhan sedang menyiapkan Musa sebagai pemimpin Israel. Adik-adik, kita belajar dari Musa adik-adik. Bagaimana adik-adik saat ini setiap pagi harus bangun, harus ke sekolah, apalagi khusus hari ini adik-adik bangun untuk mengikuti doa pagi. Adik-adik itu sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Jadi adik-adik tidak boleh mengeluh, kenapa saya harus bangun pagi, kenapa saya harus ke sekolah, kenapa harus ikut doa pagi, karena adik-adik sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Kedua, apapun yang terjadi dalam hidup, kita akan mendatangkan kebaikan. Adik-adik dalam keadaan apapun saat ini, dalam keadaan sedih, dalam keadaan hati yang tidak enak adik-adik, atau banyak tugas, banyak pikiran-pikiran yang tidak baik, adik-adik harus percaya bahwa di balik semua itu akan ada kebaikan adik-adik. Nomor 3, walaupun Musa dibesarkan di istana Mesir, namun di dalam hatinya ia tetap mengetahui bahwa ia berasal dari bangsa Israel. Nanti adik-adik, kalau adik-adik sudah jadi orang terkenal, sudah jadi pemimpin, sudah jadi orang-orang hebat, adik-adik harus tetap mengingat keluarga dan mengingat saudara adik-adik, mengingat tempat kelahiran adik-adik. Nah, demikian pesan firman Tuhan, ayat hafalan untuk kita hari ini diambil dari kitab Amsal 16 ayat 9. Begini firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita hari ini. Adik-adik semoga diberkati menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, karena sudah mendengarkan cerita Alkitab, sekarang kita ada games dari kakak-kakak Rocky. Silahkan kakak. Oke. Ya, adik-adik, gimana? Udah dengar firman Tuhan? Terima kasih ya Kakak Jenny ya buat firman Tuhannya ya. Oke, baik. Siapa yang siap dengan ini kuis? Pasti semuanya lagi semangat nih nungguin pertanyaan. Iya kan? Oke, baiklah. Kita mau ke pertanyaan. Silakan Kakak Grace, nanti Kak Esther akan baca pertanyaannya ya. Oke, tapi sebelumnya kita lihat Silakan dulu nih Kakak Grace. kelompoknya. Ayo coba dilihat, Iya. adakah nama-nama yang belum terdaftar di kelompok? Kakak baca ya, yang kelompok ganjil ada Nicole, Refrain, Kenan, Clary, Noah, dan Lala. Kelompok genap ada Zevanya, Elka, Zamora, Jojos, Geon, dan Alvaro. Sudah semuakah nama-namanya? Ada yang belum? Sudah. Sepertinya sudah Oke. Kakak. Kakak Nicole, Kak. Kakak Nicole di paling atas, Kenan, di kelompok ganjil. Aku udah Kakak ada. Nik Kakak Nicole sama Kenan satu kelompok. Iya.
Kakak Oke, Zamora. Kakak Zamora ada di kelompok genap ya, sama Kakak Elka. Oke, berarti sudah semua ya. Nah, masih ingat kan Aku yang nggak. peraturannya? Peraturannya adalah nanti pertanyaan dibacakan dulu sampai selesai dengan pilihan jawaban-jawabannya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Baru adik-adik raise hand. Raise hand-nya ada klik di reaction ya. Reaction baru raise hand seperti ini. Oke. Siap ya, jangan lupa tadi ada yang kelompok ganjil dan kelompok genap. Ya, udah siap semuanya? Ingat harus harus ingat masing-masing ya Kakak Grace ya. Iya, nanti di layar juga tetap ditampilkan ya. Siap ya, kita mau Oke. mulai ya. Siap-siap semuanya. Oke, pertanyaan yang pertama siap-siap ya. Apa yang apa yang dilihat Musa ketika dia keluar untuk melihat saudara-saudaranya orang Ibrani? Satu, mereka sedang makan. Kedua, mereka sedang perang. Yang ketiga, seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Yang keempat, mereka sedang membangun rumah. Oke, silakan. Ada Nicole, ada Clary, ada Lala. Oke, silakan. Nicole dulu. Nomor 3 kakak. Oke, nomor tiga, Riz. Lala, Clary. Nomor 3. Nomor tiga, Lala. Nomor 3 sama. Oke, mantap. Yang sudah jawab silakan hanya turunin ya. Kita lihat jawabannya, Kak. Oh, betul. Seorang Mesir memukul orang Ibrani. Oke, siap-siap. Sekarang kelompok yang genap. Apa yang dilakukan Musa setelah melihat orang Mesir memukul orang Ibrani? Satu, melaporkannya ke Firaun. Dua, dia hanya memperhatikan dari jauh. Ketiga, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikannya. Keempat, ia menolong orang Mesir. Silakan kelompok genap, ada Zamora, Geon, dan Stefania. Silakan, Zamora. Nomor 3. Nomor tiga. Kita kunci dulu jawabannya ya. Geon, silakan Geon. Nomor 3. Nomor tiga. Oke. Silakan Kakak Stefania. Nomor 3 kak. Yes, nomor tiga. Mari kita lihat jawabannya. Siap-siap kelompok ganjil ya. Ya, betul. Nomor tiga. Oke, yang sekarang kelompok ganjil. Siap-siap. Di mana Musa menyembunyikan mayat orang Mesir yang dibunuh? Satu di bawah pohon. Yang kedua di Sungai Nil. Yang ketiga di pasir. Yang keempat di dalam rumah. Ayo, yang ganjil. Ada Nicole, Lala, Refren. Ayo. Ayo, Nicole. Di Sungai Nil. Di Sungai Nil kita kunci dulu jawabannya. Ayo Lala. Di dalam rumah. Di dalam Di rumah dalam kita rumah. kunci dulu jawabannya. Referen. Nomor berapa Referen? Tidak. Di pasir. Oh, di pasir. Oke, di pasir. Ya, kita lihat jawabannya ya. Oke, sekarang resennya diturunkan semuanya. Yes, di pasir. Kita lihat untuk kelompok yang genap sekarang ya. Apa yang dilihat Musa pada hari berikutnya? Dua orang Ibrani sedang berkelahi. Dua orang Mesir lagi bertengkar. Firaun lagi mencari dia. Yang keempat, seorang Mesir menyiksa orang Ibrani lagi. Silakan Elka. Ada Sevanya, ada Zamora. Nomor 2 kak. Jawabannya nomor dua. Oke. Zevanya. Nomor 2 kak. Ya, nomor dua. No, Zamora. Nomor 2. Nomor dua. Kita lihat jawabannya ya. Silakan kakak guys.
Oke, baiklah. Sekarang kalau kita masuk di kelompok ganjil. Ya, apa yang Musa sadari setelah ditegur oleh orang Ibrani? Yang pertama, ia tidak bersalah. Kedua, perbuatannya udah diketahui orang. Yang ketiga, ia harus melapor ke Firaun. Yang keempat, ia ingin kembali ke istana. Silakan jawab. Ada Nicole, ada Lala, ada Refrain. Iya, Kenan kurang cepat ya. Oke, silakan Nicole. Nomor 2, Kak. Nomor dua. Baik, Lala. Nomor 2, Kak. Yes, nomor dua lagi. Refrain. Sama. Ah, Nomor 2. no- nomor dua. Baik, kita kunci jawabannya. Silakan kakak guys. Siap-siap kelompok genap ya. Betul. Nomor dua. Silakan. Yang kelompok genap siap-siap. Apa yang dilakukan Firaun ketika mendengar Musa memohon Mesir? Yang pertama, Firaun mengabaikannya. Yang kedua, memaafkannya. Yang ketiga, mengangkatnya menjadi pemimpin. Yang keempat, mencari Musa untuk membunuhnya. Silakan Alvaro, ada Stefania, ada Zamora. Silakan Alvaro. Nomor 2, Kak. Nomor dua, Stefania. Nomor 4, Kak. Nomor empat, Zamora. Nomor 4. Oke, kita kunci jawabannya. Mari kita lihat. Tadadadadadadadad. Nomor empat Musa mencari untuk membunuhnya. Oke, resennya diturunin semuanya. Sekarang kita ke kelompok yang ganjil. Oke, siap-siap. Kemana Musa melarikan diri setelah diketahui Fir'aun? Pertama ke Kanaan, kedua ke Gunung Sinai, ketiga ke Midian, keempat Mesir bagian selatan. Oke, ada Lala, ada Nicole, ada Refren. Oke, silakan Lala. Nomor 3. Nomor tiga. Oke, kita kunci ya. Nicole. Sama, Kak. Nomor 3. Oke, nomor tiga. Yang Sama keempat ada juga. Oh, sama juga. Oh iya, oke baiklah. Nomor tiga kakak guys. Kita kunci jawabannya. Wow, bener ternyata. Wow, keren. Resanya diturunin. Sekarang kita ke kelompok genap. Siap-siap ya. Siapa yang Musa tolong di sumur di tanah Midian? Orang tua yang haus, gembala laki-laki, 7 orang perempuan, anak yatim, anak-anak yatim. Oke, silakan kelompok ganjil. Oke, ada Stefania, ada Alvaro, ada Kenan. Elka, sorry. Nomor 3, Kak. Nomor tiga. Oke, kita kunci. Alvaro, Nomor 3, Kak. nomor tiga kita kunci lagi jawabannya. Elka. Nomor 3, Kak. Oke, nomor tiga kita kunci. Kak, guys, jawabannya Kak, guys. Wow, betul semua. Oke, pertanyaan untuk kelompok ganjil sekarang. Siap-siap, resennya diturunin LK. Siap-siap Kenan. Ya, oke. Siapa nama istri Musa yang diberikan oleh Yitro? Satu, Maryam. Kedua, Deborah. Ketiga, Zipora. Yang keempat, Eliseba. Oke, ada Nicole, ada Kenan, ada Refren. Nomor 3, Kak. Nomor tiga, Kenan. Nomor 3, Kak. Nomor tiga, wah. Refren, nomor berapa Refren? 3, Kak. Tiga. Oke, siap-siap. Kita lihat jawabannya, kakak guys.
Wow, betul. Nomor 3, resenya diturunin semua. Sekarang kita masuk ke kelompok genap, sorry. Siapa nama anak Musa, Harun, Yetro, Gersom, Zipora? Zamora, Elka, Zevanya. Oke, jawabannya. Zamora, Nomor 4. nomor 4. Oke, Elka, jawabannya. Nomor Nomor 3. Oke, Zevanya, jawabannya. 3, Kak. Nomor Kak, 3. Wow. aku bilangnya 4. Siapa? Elka bilang 4. Iya, Kak. Oh, oke. Nomor 4 katanya. Kita kunci jawabannya, Kak. Yeay, yang benar adalah nomor 3 ya. Wow. Wah, terima kasih kejar-kejaran kalian pagi ini untuk tekan itunya ya, resennya ya. Keren, tapi ada yang kurang cepat ya sayangnya. Nggak apa-apa, minggu depan kita lebih cepat lagi untuk kita bisa jawab ya. Nah, bagaimana senang hari ini? Kira-kira siapa ya yang skornya tertinggi ya? Kayak penasaran nih. Soalnya pagi ini adik-adik keren banget. Adik-adik semuanya berlomba-lomba untuk bisa jawab. Pagi. Jadi Rocky tiap hari Sabtu jam 6 pagi. Ya, Zoom. Ayo teman-teman semua yang di bawah usia 12 tahun ikuti KGP Rocky ya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Wow, ada wajah-wajah siapa itu? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Siapakah Sudah ada skor Kak? tertinggi hari ini? Kita lihat sama-sama ya. Skor Siapa kuis skor tertinggi hari tinggi, ini Kak? adalah congratulations Nicole, Refren, dan Zevanya. Yeay. Oh, oke. Yang belum ada namanya jangan sedih, jangan berkecil hati. Minggu depan harus bisa lebih cepat gitu kali ya Kakak Grace ya. Bukan berarti adik-adik nggak bisa jawab, cuma kurang cepat aja karena kita berlomba-lomba ya. Adik-adik semuanya pinter gitu. Keren semuanya. Nah, adik-adik minggu depan kita masih ada Rocky jam berapa sayang? Jam 6 ya. Adik-adik boleh boleh ajak temen-temennya nggak apa-apa. Walaupun misalnya adik-adik punya temen nih, mau nggak ikut doa pagi sama aku? Keren loh. Kita via Zoom nanti ada pertanyaan, ada kuis. Nah, boleh adik-adik kasih linknya ya ke temen-temennya. Boleh banget. Walaupun mungkin, oh dia teman sekolahku Kak. Nggak apa-apa. Kita mau belajar memberkati teman-teman kita yang lain. Beda Iya, gereja nggak gak apa-apa, apa-apa. beda. Nggak apa-apa. Karena kita satu di dalam Tuhan, kita bersaudara, ya. Mau Oke. beda gereja nggak apa-apa, boleh banget. Ya, jadi nanti dikasih linknya, yuk doa pagi yuk, gitu. Oke. Oke, terima kasih buat adik-adik keren, adik-adik yang luar biasa. Esther percaya adik-adik semakin mengasihi Tuhan ya, semakin diberkati oleh Tuhan. Kak Esther berdoa supaya adik-adik makin luar biasa di dalam Tuhan ya. Jangan lupa besok ibadah di gereja masing-masing ya. Jangan lupa untuk datang tepat waktu beribadah. Kita cari Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama dengan teman-teman kita. Terima kasih buat semuanya. Minggu depan kita hadir lagi. Minggu depan kita lebih semangat lagi. Kita mau dengar firman Tuhan yang keren dan luar biasa ya. Oke, baik adik-adik Kak Esther mau mungkin Kak Esther minta Kak Alina berdoa untuk kita pagi hari ini Kakak. Bolehkah? Baik adik-adik, kita tutup doa pagi kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami bisa ada hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati.
Terima kasih Tuhan juga untuk penyertaan-Mu, untuk jaringan yang baik sehingga kami bisa berkumpul walaupun hanya lewat via Zoom, tapi kami percaya penyertaan-Mu, berkat-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Kak Esther, memberkati kakak-kakak yang lain juga, memberkati adik Sevanya, memberkati Refrain, memberkati Lala, memberkati Josia, memberkati Samora, memberkati Geon, memberkati Elka, memberkati Kak Alvaro, memberkati Kak Grace juga, dan Kak Jenny. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Clary dan memberkati Nicole. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada untuk kami semua, berkat-Mu mengalir untuk setiap anak-anak-Mu yang mau taat kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu terus mengalir di hari-hari selanjutnya, karena orang yang bergantung kepada Tuhan senantiasa menerima sukacita yang luar biasa. Engkau berkati kami sepanjang minggu ini, supaya kami bisa sama-sama doa pagi di hari Sabtu depannya Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami, berkati juga orang tua dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Alina. Oke adik-adik kita berdoa sebentar untuk Kakak Alina boleh ya? Kak Esther mau berdoa untuk Kakak Alina sebentar aja sebelum kita keluar dari Zoom. Mungkin adik-adik bisa angkat tangan dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus terima kasih untuk Kak Alina yang luar biasa. Kami berdoa untuk kesehatan Kak Alina dalam nama Yesus. Sempurna Tuhan. Bagian-bagian tubuh yang sakit kami minta di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus menyembuhkan Kak Alina pagi hari ini. Dia sehat, dia kuat, dia bisa beraktivitas, dia bisa melayani Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang sempurna untuk Kak Alina. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami minta anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan ada atas Kak Alina. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi Kak Alina dan akan menolong Kak Alina. Sembuh dalam nama Yesus. Kami perkatakan bilur darah Yesus menyembuhkan Kak Alina. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, iman kami bekerja bersama dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Sampai semuanya. ketemu Sampai minggu ketemu depan. minggu depan.